Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Syafira, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik ya. Oke, ini sekarang udah jam 8.20. Tadi datang ke sekolahnya jam berapa? Jam 8.20. Jam 8, jam 7. Jam 7.20. Oh, jam 7.20. Oke. Iya, Bu. Gimana, udah sarapan? Sudah. Oke, alhamdulillah. Jadi Syafira, gimana nih? Tahu nggak kira-kira apa kegiatan yang mau kita lakukan? Apa tuh? Konseling? Konseling individual. Nah, sebelum kita masuk, kira-kira Syafira sudah pernah melakukan konseling individual sebelumnya? Belum. Berarti ini yang perdana Iya. Syafira ikuti konseling individual Iya. ya. Oke, baik. Sebelumnya Ibu jelaskan dulu. Nah, jadi Syafira, konseling individual itu adalah proses pemberian bantuan dari guru BK atau konselor kepada klien, di mana nanti sama-sama kita merumuskan tujuan gimana Syafira menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Iya, Bu. Oke, gimana? Sudah paham? Paham, Bu. Oke. Nah, di dalam konseling individual juga Syafira itu ada namanya kerahasiaan. Nah, di mana apapun yang Syafira sampaikan nanti itu akan menjadi rahasia bagi kita. Tidak akan ada seorang pun yang tahu. Nah, jadi nanti Syafira jangan sungkan untuk menceritakan apa yang sedang Syafira rasakan ya. Nah, dalam konseling individual juga Syafira itu ada keterbukaan. Nah, jadi harapannya Syafira nanti selama konseling itu terbuka. Apa yang Syafira rasakan, Syafira mau mengeluarkannya, mau menyatakannya kepada Ibu. Bisa? Bisa, Bu. Bisa ya? Oke, dan nanti dari awal sampai akhir konseling, Ibu harapkannya lagi Syafira mau aktif ya, mau berkomunikasi dengan Ibu dari awal sampai akhir agar tujuan kita terlaksana. Nah, tujuannya apa nih Syafira? Tadi sama dengan pengertian konseling individual tadi itu, memberi bantuan sehingga Syafira nanti mendapatkan bantuan, mendapatkan rumusan tujuan gimana Syafira lebih baik ke depannya. Gitu ya. Oke Syafira, gimana? Sudah siap untuk melaksanakan konseling individual? Oke, baik Syafira, langsung saja nih. Oh ya, sebelum kita mulai pertanyaan dari Ibu, adapun jalan konseling individual kita ini kurang lebihnya 30 menit ya Syafira. Nah, jadi selama menjalankan konseling individual ini, Syafira kita bersama-sama tetap di kursi ini dan nantinya akan ditutup sebelum tujuan rumusan kita telah ditemukan. Oke. Baik Syafira, gimana nih? Apa yang sedang Syafira rasakan dari pagi sampai hari ini, sampai sekarang ini? Hari ini saja, Bu. Ya, pagi ini aja. Pagi ini saja ya masih biasa aja sih, Bu. Paling nanti kalau misalnya sudah sampai rumah, nah itu baru permasalahan saya kayak ya itulah permasalahan saya yang sebenarnya, Bu. Kalau misalnya betul. sekolah saya masih bisa nutupin permasalahan itu gitu. Oke gitu. Oke. Sebelumnya kalau Ibu boleh tahu nih, boleh nggak Ibu tahu keseharian Syafira dari pagi sebelum berangkat sekolah sampai malam? Boleh ceritakan? Kalau misalnya saya bangun itu jam 4:30, Bu. Itu saya mandi, sholat subuh, terus saya kalau sempat sarapan saya sarapan, kalau saya nggak sempat sarapan saya langsung siap-siap ke sekolah. Udah sampai di sekolah saya biasanya paling lama pulang jam 5 hari Senin. Kalau misalnya hari biasa saya pulang jam 3, Bu. Oh, jam 3. Iya. Terus nanti jadwal saya dari jam 3 sampai jam 5 itu saya masih bisa istirahat di rumah, Bu. Tapi kalau udah jam 5 setiap harinya saya di rumah itu dari jam 4:30 sampai maghrib saya bersihin rumah, beresin dapur karena saya anak perempuan pertama, jadi saya lebih dominan di rumah tuh, Bu. Oh, betul. Oke, lanjut dari setelah malam bersihin rumah itu? Iya, terus dari maghrib itu sampai isya saya bersih-bersih lagi, Bu, kayak mandi, abis itu bersihin kamar, abis itu nanti udah selesai semuanya baru jam 9 saya bisa istirahat. Jam 9 malam istirahat. Oke. Nah, tidurnya jam berapa? Jam 9 itu? Enggak, Bu, paling cepat saya tidur jam 11 karena saya
pukul 12-an sampai jam 12. Belajarnya jadinya kapan tuh Syafira? Belajar kalau misalnya emang sore itu Bu, dari jam 3 itu atau sebelum jam 5 itu saya masih bisa kayak lihat tugas saya yang saya belum lengkap atau catatan saya. Oh gitu, jadi di hari itu juga kamu selesaikan Iya, tugasnya dari iya. pulang sekolah tuh ya. Iya. Oke, bagus tuh Syafira. Jadi tadi Syafira nyampaikan kesehariannya ya lumayan padat ya, dari Iya. pagi sampai sore jam 3 di sekolah, pulang ada kadang istirahat atau enggak buat PR, Iya. terus sampai maghrib lanjut bersih-bersih gitu ya, malam baru lanjut untuk diri, Syafira baru istirahat gitu Syafira ya. Oke. Terus nih tadi Ibu dengar dari Syafira sampaikan kalau dari pagi ini alhamdulillah baik-baik aja, perasaannya tetap sama seperti biasa. Tapi nanti kalau pulang di situ loh Bu baru masalah saya. Iya. Nah kira-kira nih Syafira gimana tuh, apa itu masalah Syafira yang ada di rumah? Masalah saya yang di rumah Bu, saya kan tinggal di sini sama keluarga ayah Bu, nggak keluarga sama ayah. ya nggak keluarga sama nggak sama orang tua saya. Hmm. Orang tua saya di Jakarta sama di Bekasi udah pisah Bu. Oh gitu. Terus saya di sini dititipin sama keluarga ayah saya, sama tante saya, kakak dari ayah saya. Oh kakak dari ayah, oke. Terus kan otomatis karena saya tinggal sama orang dititipin, otomatis saya numpang kan Bu. Jadi Betul. saya masih banyak harus sadar diri juga, karena emang kalau misalnya kita numpang itu kan kita nggak sepenuhnya bisa bebas Bu. Iya, Apalagi betul. ada kadang perkataan mereka yang nyelekit, tapi karena saya tahu diri saya numpang, saya ya ngebatin aja Bu. Nah itu yang bikin kadang mental saya jadi down. Oh gitu. Kalau boleh tahu nih Syafira dari kapan nih tinggal dengan kakaknya ya? Dari kelas- Berarti bibi ya? Iya, Nah. dari kelas 2 SD Bu. Oh dari kelas 2 SD ya? Berarti sekolahnya di Pekanbaru? Iya, baru SD, pindah. SMP, SMK juga sampai Iya. sekarang di Pekanbaru? Iya. Oh gitu, iya iya iya. Jadi gimana? Maksudnya yang tertekan mental yang bagi Syafira itu yang gimana? Ya misalnya kayak karena menurut saya orang tua saya ini belum sepenuhnya bisa jadi orang tua lah Bu. Karena mereka juga nikahnya muda kan Bu. Itu mungkin ya mereka belum ngerti cara mendidik anak, dan mereka juga saya bisa dibilang nggak pernah ngurus anak lah Bu, karena dari kecil saya nggak diurus sama mereka gitu. Ya, nggak ada harus. Jadi saya sekarang walaupun saya udah lama ngebatinnya Bu, istilahnya itu saya emang benar-benar butuh kasih sayang dari mereka juga, tapi saya belum bisa dapetin hal itu. Terus saya sekarang udah dewasa, saya juga masih belum sepenuhnya bisa ngambil hati mereka buat minta perhatian mereka gitu Ya, Bu. betul betul Nah betul. sekarang tuh saya lebih mikirnya karena saya udah dewasa, udah kalau misalnya memang saya belum bisa dapetin apa yang saya mau dari mereka, setidaknya saya ngusahain diri saya sendiri. Kayak contohnya saya tertekan di rumah itu Bu, saya usahain supaya saya nggak down terus, Ya. atau saya bangun kayak saya cari me time buat nggak terlalu ngedown. Betul betul. Terus ya gitu lah Bu. Kalau bisa permasalahannya kadang di rumah itu Bu, Kayak gimana tuh? kata-kata Contohnya, saya. nggak apa-apa kan sekarang kita aja nih, nanti kan bakal aman pokoknya, nggak apa-apa Syafira ceritain aja. Itu kalau misalnya di rumah Bu, itu kan om saya tuh kadang emosinya tuh nggak bisa dikendalin sama dia Bu. Kayak Oh om berarti suami Iya. BBO gitu. kayak misalnya anak anjing tuh udah keluar gitu, kayak misalnya kayak saya tuh Oh iya iya iya. apa ya Bu, saya tuh mau izin pergi misalnya kayak ada sosialisasi di Ya, sekolah gitu, kegiatan gitu kegiatan ya. OSIS saya gitu. Nah itu kadang saya kan minta izin buat pergi kan Bu. Ya. Nah tapi sedangkan om saya tuh maunya weekend saya tuh full di rumah bantu mereka Bu. Oh gitu. Nah jadi tuh Iya, saya iya, iya. kadang biasanya om tuh kayak marah-marah, mending gak usah maksudnya mending gak usah di sini gitu, kalau misalnya emang nggak bisa Di rumah. iya Bu, nggak bisa Oh, ngebantuin gitu. mereka. Iya, Padahal iya. saya sebelum izin ke sini juga saya udah sempat beresin kamar, beresin Iya. dapur, beresin rumah. Tapi pas saya ngelakuin itu mungkin mereka masih tidur, jadi tidak tahu Bu. Oh gitu, ya ya ya. Oke Syafira, nah jadi tadi di awal Syafira sampaikan bahwasanya Syafira tinggal bersama keluarga ayah. Nah di situ Syafira ya terkadang kena tekan batin atau merasa ada tertahan lah di situ di rumah gitu ya. Nah tapi Syafira sebenarnya yang dari ibu dengar ya, kamu tuh hebat Syafira. Gimana kamu masih umur yang belum dewasa, maksudnya udah dewasa awal ya ini ya, dewasa awal, kamu bisa menyadari gimana harus
tahu diri. Nah tadi kan kata kamu tahu diri bu saya karena saya numpang kata kamu kan, itu jarang-jarang anak-anak sebaya kamu tuh sadar, ibu akui. Jadi ibu salut sama kamu, gimana kamu tahu, jadi saya harus bantu mereka, itu bagus tuh Syafira. Nah jadi tentang permasalahan Syafira tadi yang kayak weekend harus di rumah gitu ya, dari keluarga ayah tadi itu ya. Nah itu mungkin bagi Syafira suatu kendala atau gimana? Iya bu, kendala. Kadang kalau misalnya emang saya mau pergi, mereka sudah seperti itu, saya pas pulang jadi takut udah pulang ke rumah bu. Malah kayak kalau misalnya saya pulang, kira-kira permasalahan yang tadi saya mau pergi itu masih berlanjut atau tidak ya gitu. Jadi saya kayak Gitu. takut untuk pulang Betul, tuh. betul. Jadi Makanya waktu di luar rasanya ada yang ganjal Iya. gitu, di rumah nanti pulang gimana ya Iya. gitu. Nah kira-kira dengan perasaan Syafira kayak gitu dan akhirnya pulang terjadi atau gimana? ya pulang saya langsung kayak beraniin diri buat kayak ya udah nggak apa-apa, ini insya Allah nggak mungkin lagi gitu kan. Saya kuatin mental saya kalau misalnya emang nanti bakal terulang lagi permasalahan itu kan bu. Nah kalau misalnya saya sudah pulang, ya saya ambil hati mereka supaya mereka bisa luluh lah bu. Kayak contohnya pas saya pulang saya salim mereka, terus saya izin pamit langsung bersih-bersih gitu kan. Kalau saya sudah bersih-bersih, saya sempatin saya tuh munculkan diri di hadapan mereka gitu, biar mereka tuh nggak apa ya bu, nggak gondok lagi ngeliat saya menjauh dari mereka gitu bu. Iya betul. Terus kalau saya sudah di depan mereka, sebenarnya saya tuh takut bu, karena takut istilahnya tuh kayak saya berada di sekitar mereka, otomatis saya masih Iya, ada betul. takut-takutnya gitu kan bu. Kalau misalnya saya emang takut, saya ya ajak adik saya ngobrol, udah istilahnya tuh saya udah mendingan atau suasananya udah lumayan, baru saya izin istirahat ke kamar. Oh gitu. Jadi itu adik kandungnya Syafira atau Ada anak? adik kandung satu sama adik tante saya 2 orang. Oh gitu, anak tantenya Syafira itu. Iya. Oh gitu. Jadi berempat lah yang kalian anak Iya. tinggal di situ ya. Oh gitu. Oke. Nah jadi Syafira kan Syafira, terus ada Syafira dan 2 anak tante atau bibinya Syafira tadi ini. Berarti ada anak 4 orang yang di rumah itu menjadi tanggung jawab bagi mereka berdua. Terus ibu mau nanya nih, kira-kira menurut Syafira mereka berdua ini, Bibi sama pamannya Syafira itu untuk menjaga kalian berempat tuh ada mengalami kendala nggak? Ada bu, pasti ada. Nah, contohnya? Contohnya dulu sempat udah lama sih kendalanya bu, tapi karena waktu ayah saya kesini buat ngejenguk anak-anaknya, ayah saya tuh menyadari hal itu gitu. Contohnya kayak kasih sayangnya atau perhatiannya yang beda gitu. Terus ayah saya minta ke tante saya untuk kayak jangan pilih kasih gitu, jangan beda-bedain anak dia sama anak tante saya, karena sebagai orang tua sebenarnya dia juga gimana ibu, ada rasa dia kasihan sama anaknya sendiri. Contohnya dia bilang, Pak tolong kalau sama anak gua jangan dibeda-bedain gitu. Iya betul. Terus nah semenjak itu udah lumayan bu, tapi mungkin sekarang karena saya sudah dewasa, saya juga kurang komunikasi sama mereka juga atau ya gimana gitu kan bu. Kalau misalnya mereka, contohnya mereka jajan ibu, anak 2 orang anak tante saya gitu kan bu, jajan sama papa mamanya habis dari luar, terus saya sama adik saya yang kandung ini di rumah sama nenek saya gitu. Oh ada nenek juga. Ada. Terus mereka tuh pulang bawa snack, bawa jajanan, bawa belanja bulanan lah buat keseharian mereka gitu kan. Itu mereka langsung nyimpan ke kamar bu, kalau nggak mereka makan beberapa biji dan sisanya mereka langsung simpan ke kamar. Nah terus adik saya tuh kan karena masih kecil, masih SD SMP lah, baru SMP. Itu tuh dari kecil emang adik saya tuh nggak ngerti kayak permasalahan ya pilih kasih gitu loh bu. Jadi kalau misalnya dia ngeliat jajanan, dia kayak otomatis kayak mau dong gitu kan. Betul, Sedangkan adiknya sepupu saya ini, dia tuh emang dari papanya bisa dibilang nggak diajarin caranya berbagi gitu. Malah papanya bilang kayak, lu kan punya ayah, mintanya sama ayah kayak gitu. Jadi kayak saya sebagai kakak yang istilahnya saya juga baru-baru dewasa, saya dikit lihat adik saya dikit saya nyesek juga bu, karena kan otomatis saya mengganti orang tua adik saya gitu kan bu. Nah jadi saya kalau misalnya emang ada duit jajan saya atau saya kayak bantu temen saya ngerjain tugas, saya dapat uang itu bu, saya usahain saya tuh bisa ngajak adik saya tuh kayak jajan berdua atau ngajak pergi gitu berdua bu, kayak biar dia tuh gak kurang kasih sayang dari saya. Sini dong, saya kan udah ketara saya kurang kasih sayang dari orang tua saya, jadi saya gak mau adik saya tuh kekurangan kasih sayang juga, walaupun orang tuanya gak ngasih ke dia, sedangkan saya bisa ngasih.
Jadi adik Syafira laki-laki perempuan kalau boleh Laki-laki. tahu? Oh laki-laki ya, SMP ya. Itu tuh termasuk yang masih kecil juga tuh, Iya. masih baru-baru SMP kayak Syafira. Nah tadi udah Syafira sampaikan nih, ibu tanya kan kendala dari orang apa bibi sama pamannya Syafira untuk menjaga kalian. Itu bagi Syafira ya dipilih kasihnya tadi gitu ya. Dan jujur pun ibu merasanya kalau di posisi Syafira itu belum tentu ibu bisa. Iya. Jadi memang betul deh, masya Allah kali Syafira. Jadi kalau menurut ibu Syafira, memang kan kondisi orang tua kan berbeda-beda. Mungkin kita nggak tahu gimana bibi sama paman kamu ini. Mungkin yang kalau segi pilih kasih itu tadi lah ya. Mungkin memang yang paman atau bibi kamu ini kayak bukan pelit ya, dalam artian ya untuk anaknya gitu, gimana sih untuk anaknya dapat yang lebih lagi gitu kan. Tetapi kamu sebagai keluarga mereka yang ada tinggal di situ tuh pasti merasa kecil, merasa tidak diperhatikan gitu ya. Apalagi kamu punya adik yang kamu sayang kali sama adik kamu. Gak apa-apa Syafira, itu tadi yang kamu bilang, kamu nggak mau adik kamu merasa kurang kasih sayang, kamu mau adik kamu jajan kamu bawa, itu tuh tanggung jawab yang besar tuh Syafira. Kamu keren, serius. Di umur kamu yang sekarang ini kamu sudah memikirkan gimana kebahagiaan orang lain. Maksudnya tuh kebahagiaan adik kamu gitu ya. Bagus Syafira, gak apa-apa. Ini bisa menjadi bentuk kamu untuk modal kamu menjadi lebih dewasa nanti Syafira. Misalnya nih ya, teman-teman kamu nih tingkat dewasanya masih 50 gitu. Tapi kamu tuh udah 100, udah 200 gitu Syafira. Dengan keadaan kamu yang sekarang ini kan. Jadi Syafira, apapun yang sedang terjadi sama kita itu pasti ada sisi positifnya, pasti ada hikmahnya. Walaupun kondisi Syafira yang seperti ini sekarang, tapi yakinlah di sini Syafira bisa jadi lebih mandiri, ya kan? Dimana kamu bisa nggak bedain gimana mandiri kamu daripada teman-teman yang lain? Bisa Bu. Ya. Contohnya teman-teman saya, teman-teman dekat saya ya, istilahnya mereka masih ada uang jajan harian atau uang jajan minggu atau per bulanan. Sedangkan saya tuh dari kecil susah Bu untuk mengungkapkan apa yang saya rasakan, apa yang saya mau ke orang tua saya Bu. Kalau misalnya pun saya bisa, kadang orang tua saya tuh nggak sesuai ekspektasi saya Bu. Jadi saya selalu mengusahakan apa yang saya bisa untuk diri saya sendiri gitu. Contohnya uang jajan. Uang jajan kamu dari mana dapatnya? Coba kalau boleh aku tahu nih. Saya berharap orang tua saya tuh bisa ngasih uang jajan saya per minggu atau ya per bulan gitu kan Bu. Tapi mereka tuh karena bisa mengelak saya karena saya jauh sama mereka tuh mengelak kalau misalnya mereka nggak ada, ya mereka nggak bisa ngasih Bu. Kalau misalnya ada pun, kadang mereka belum tentu bisa ngasih ke saya gitu kan. Jadi saya tuh berharap saya tuh bisa, istilah itu adalah kerja kecil-kecilan, entah kerja sampingan buat pulang sekolah saya ada uang pegangan buat saya sendiri. Apalagi saya kan istilahnya mau menginjak remaja gitu kan Bu, keperluan saya banyak, tapi orang tua saya tuh nggak ngerti sama keperluan saya, atau walaupun saya sudah jelasin pun mereka masih mikirnya bisa diundur gitu Bu. Pas saya sudah nunggu dari mereka tuh tetap kayak gak ngasih apa yang saya minta dari awal gitu Bu. Jadi Jadi kamu usaha untuk mendapatkan hal yang kamu tuh gimana? Itu saya biasanya kayak cari misalnya entah teman saya ada tugas terus dia kayak butuh bantuan saya, itu saya ngejokiin tugas dia Bu. Atau enggak saya kayak jual barang-barang saya yang misalnya masih bisa kejual atau ya masih layak kalau buat dipakai sama teman-teman saya yang butuh gitu Bu, saya jual gitu. Gitu. Jadi kalau boleh tahu ibu lagi nih, ini maaf kali kalau emang boleh Syafira kasih tahu, kalau biaya sekolah dari siapa? Ayah Bu, itu pun kalau misalnya itu biasanya nenek dulu yang minta Bu. Kalau saya kurang berani juga minta ke ayah. Maksudnya berani tapi sekali Bu. Iya, oke. Jadi untuk paman sama bibi ini memang untuk biaya hidup aja berarti kan, kayak tempat tinggal dan makan berarti itu ya. Oh gitu, oke. Jadi bisa lah ibu pahami sekarang. Maksudnya Syafira di mana tinggal dengan paman dan bibi jauh dari orang tua gitu ya, dan juga tipenya Syafira ini nggak mau yang belak-belakan minta langsung sama ayah gitu ya Syafira ya. Nah berarti tunggu dulu nenek yang minta gitu ya. Oke. Jadi Syafira, dengan cerita yang udah Syafira sampaikan tadi itu, ibu banyak kagumnya dengan Syafira.
dari awal Syafira udah ngasih tahu nih permasalahan Syafira, gimana Syafira kuat, gimana Syafira mau adik Syafira tidak merasakan yang seperti Syafira rasakan, yang kayak kekurangan kasih sayang tadi gitu ya. Nah, tapi Syafira, ibu mau tahu lagi nih, sebenarnya kasih sayang tuh harus kita dapatkan atau memang gini-gini, maksudnya gini, kan kalau teman-teman Syafira kan tinggal dengan orang tua, berarti kan dapat diperhatikan gitu dengan orang tuanya gitu kan. Nah, pasti. Tapi menurut Syafira, dengan Syafira yang sekarang ini, Syafira sudah mampu tidak seperti teman-teman Syafira yang bahagianya seperti teman-teman yang lain gitu. Kalau misalnya untuk saya mendapatkan kasih sayang yang full itu, saya belum dapat lah Bu. Tapi alhamdulillahnya kalau misalnya saya melihat kayak saya iri dengan teman saya yang kayak pulang sekolah dijemput orang tuanya, terus mereka istilahnya pulang sekolah tuh nggak langsung pulang, kayak jalan-jalan dulu atau nyari makanan sama orang tuanya. Itu jujur saya pengen gitu ngerasain hal itu Bu. Tapi ya gimana, takdir saya mungkin beda sama mereka gitu. Tapi alhamdulillahnya saya bisa ngerasain kasih sayang orang tua saya juga. Kalau misalnya saya ketemu sama mereka, saya bisa lah istilahnya ngasih diri saya ke mereka supaya mereka tuh bisa terbuka ke saya bisa terbuka ke mereka gitu. Itu alhamdulillahnya Bu. Tapi ya sebenarnya kasih sayang tuh saya butuh Bu, tapi karena emang saya nggak bisa memaksakan orang lain, termasuk orang tua saya sendiri gitu. Saya juga masih segan-segan sama mereka, saya sebenarnya belum sepenuhnya terbuka sama mereka. Jadi saya mengusahakan saya bisa mendapatkan kasih sayang diri saya tuh dari diri saya sendiri Bu. Gitu, oke. Ya Syafira ya. Oke. Itu tadi yang Syafira sampaikan, kalau Syafira merasa ya untuk terbuka atau dekat dengan keluarga orang tua Syafira itu masih diusahakan ya gitu ya, masih Syafira masih usaha membuat pendekatan gitu ya. Oke Syafira, nah dari cerita Syafira tadi ini kan ya tertekan, terus untuk uang atau keinginan tadi tertahan gitu ya. Terus adik kandung Syafira yang kadang merasa dibeda-bedain gitu. Nah kira-kira nih Syafira, untuk menangani hal-hal yang tidak mengenakan tadi itu, Syafira ke depannya atau yang sudah Syafira buat untuk diri Syafira menghadapi itu apa aja? Saya sih ngusahain apa yang saya bisa Bu. Misalnya kayak uang itu saya usahain sendiri. Terus kalau misalnya emang saya lagi di posisi ngedown karena mereka, maksudnya orang rumah saya gitu kan Bu, tante om saya yang buat saya mental saya tertekan itu Bu, saya biasanya emang kalau misalnya benar-benar saya nggak bisa menyelamatkan diri saya, kayak istilahnya buat me time saya susah Bu, saya biasanya menyendiri di kamar, kayak kadang saya juga capek di posisi sok kuat atau pengen kuat gitu kan. Iya betul. Jadi saya kayak renungin dulu, istirahat di kamar. Kalau misalnya emang saya udah capek buat di kamar terus, nah baru saya usahain saya keluar terus cari hal yang istilahnya tuh masalah itu tuh bisa kesingkirkan sebentar gitu buat saya. Itu lagi Bu. Oke, cara yang pertama Syafira ya berdiam di kamar, menyendiri. Gimana caranya Syafira bisa tenang atau terhindar dari hal-hal luar kamar itu gitu ya. Oke, terus kalau untuk masalah yang adik Syafira ini? Kalau adik itu ada nenek saya Bu. Nenek saya tuh iya. bisa dibilang nenek saya tuh sama adik saya ini dari dia lahir sama nenek terus Bu, otomatis nenek tuh lebih dekat dengan dia gitu. Sedangkan saya emang dari kecil tuh kayak dititipin, kayak di asuh sama orang lain, jadi kayak benar-benar pontang-panting gitu loh Bu, kayak bolak-balik ke yang lain gitu. Jadi dari yang sebelum di sini kelas 2 SD itu sebelumnya di mana? Saya tuh dulu kayak bayar baby sister, nah itu nanti dia yang jaga saya di rumah Bu. Oh gitu. Iya. Baru setelah itu baru ke Pekanbaru gitu sama keluarga. Oh gitu. Iya. Oke Syafira. Berarti untuk adik Syafira tuh emang ada nenek, dan berarti bukan berarti kamu kan dekat juga berarti ya sama nenek kan? Dekat sih Bu. Kalau misalnya buat dekat nggak terlalu lah Bu. Ini nenek dari sebelah mana kalau Dari boleh ayah tahu? juga. Oh dari ayah juga. Oh gitu. Iya. Berarti Syafira untuk menghadapi permasalahan itu sebenarnya Syafira udah punya cara sendiri gitu ya, kayak
menghindar diam di kamar kalau emang nggak sempat me time untuk keluar gimana gitu ya. Nah terus untuk adik pun Syafira merasa aman karena adik Syafira ada nenek yang bisa jagain atau yang udah dekat sama adik Syafira dari lama gitu ya. Oke. Nah terus nih Syafira, kira-kira kedepannya Syafira memang mau apa? Maksud tuh cita-citanya mau kuliah atau kerja atau gimana? Cita-citanya saya sih mau abdi negara Bu. Mhm. Itu karena emang keinginan saya dari kecil, karena saya mikirnya abdi negara itu kan dia kerja sama kelompok juga kan Bu. Mhm. Maksudnya kelompok gimana nih? Kayak contohnya kayak ya Ibu jiwa kelompok korsanya, jiwa Oh. korsa yang istilahnya itu satu kamar bareng-bareng. Oh iya iya iya. Ada tim kelompok saudara gitu ya. Iya, yang rekan-rekannya. Saya berharap sih saya bisa menggapai cita-cita saya itu, terus saya bisa masuk ke situ, dan harapan kecil saya, termasuk harapan juga sih Bu, saya di rekan-rekan saya bisa jadi keluarga, jadi kayak saya mendapatkan kasih sayang yang kedua dari mereka itu. Iya betul betul Saya pengen betul. gitu. Di mana tuh? Udah ada rancangannya Syafira? Udah Bu, Di mana tuh? rencananya yang masih saya usahain itu saya masih kayak ya latihan fisik sih Bu, tapi kalau misalnya latihan pendidikan itu rencananya saya mau minta les sama ayah, tapi kalau misalnya emang dia bisa ya saya usahain sendiri dulu buat Gitu. Oh dia ada apa ya, tesnya juga? iya ada Bu. Akademik non akademiknya juga ya. ada. Oh gitu. Di mana tuh? Bukan apa namanya? Yang bukan tentara, apa namanya ya? Yang abdi negara yang jadi di kantor nanti kerjanya. Aduh itu lupa pula namanya. Itu apa tuh kalau yang rencana masuk apa? Itu Syafira. masih casis Bu. Apa tuh namanya casis? Nah, itu masih awal dari awal dari semuanya lah Bu, masih percobaan pengetesan seleksi. Oh gitu. Jadi yang dites tuh fisiknya kayak gimana tuh? Yang lari gitu? Iya, lari 12 menit, habis tuh Berenang gitu? iya juga Bu. Oh jadi kayak sama masuk polisi gitu Iya, ya? Tes emang sama kesehatan. persis Bu. Oh gitu. Ya 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 ya. Berarti lumayan inilah ya. Berarti ekstra lah ya Syafira untuk persiapan masuk ke jenjang apa tuh? Kuliah ya? Jenjang Perkuliahan atau beda? iya Bu, kadang kalau misalnya emang itu kan seleksinya kan banyak kan Bu. Kadang kalau misalnya emang belum rezekinya lolos, itu saya ini kan SMK juga Bu, Iya, nggak bisa betul. langsung lompat ke situ rencananya. Saya mau ambil kuliah dulu S1, baru saya nyoba masuk ke situ, baru bisa. Oh gitu. Ya, ya. Jadi emang SMK nggak bisa ya? Nggak SMA bisa. yang bisa gitu? Iya. Oh gitu. Oke oke oke. Nah itu tadi tujuan atau cita-citanya Syafira nih. Nah untuk Syafira bisa menggapai cita-cita Syafira dengan keadaan Syafira yang sekarang ini, itu kira-kira rencana Syafira kayak gimana? Rencana sih banyak Bu, tapi yang intinya tuh saya selagi bisa usahain sendiri, saya ya berkembang buat diri saya sendiri, karena menurut saya masa depan saya tuh pegangan saya sendiri Bu. Belum tentu saya bisa bergantung sama orang tua saya, sedangkan sekarang aja mereka seperti itu gitu. Iya betul sekali. Nah terus untuk menghadapi keadaan Syafira yang mungkin bisa bilang tekanan batin, terus untuk Syafira bisa latihan fisik atau apa tuh gimana kira-kira? Saya gimana ya Bu? Hmm. Istilahnya setelah saya misalnya kayak lari-lari sendiri atau main sama teman, nah di situ baru kayak masalah saya yang di rumah tuh terlampiaskan juga di lari itu Bu. Betul sekali. Terus- Jadi Syafira bisa melaksanakan me time untuk menghilangkan stres atau keluar dari hiruk pikuk keadaan yang di rumah itu dengan lari. Jadi sekalian merefleksikan pikiran, tapi kita sekalian latihan gitu ya. Oke oke bagus sekali. Terus kira-kira ada lagi nggak Syafira untuk tujuan ngasih tahu ke ayah untuk biayanya itu gimana kira-kira? Kalau misalnya ngasih tahu ke ayah, itu kan masuk situ, setahu saya biayanya juga besar kan Bu. Entah ya gimana, ada kendala atau gimana gitu Bu, itu pasti harus ada pegangan juga. Ya. Kemarin itu ayah udah abang-abang ke saya, katanya kakak udah SMK, kalau misalnya kakak emang serius buat masa depan kakak usahain sendiri, nanti kalau misalnya emang kakak kesulitan atau susah gitu kan, baru kakak minta sama ayah. Tapi kalau misalnya sepenuhnya gabung sama ayah, ayah nggak ngejamin, karena ayah juga di situ udah punya keluarga baru juga. Gitu ya, betul betul betul. Berarti dalam artiannya intinya ayah kamu kan tetap ada dukungannya juga kan, bukan yang tangan kosong atau kayak lepas tangan gitu, terus kamu apa gitu. Berarti
beliau ada ikut sertanya gitu untuk kamu bisa melanjutkan ke jenjang berikutnya gitu, ada dukungannya walaupun beliau maunya kamu juga usaha gitu berarti ya. Iya, ayah tuh sebenarnya peduli Bu, tapi dari kecil tuh ayah selalu apa ya, secara tidak langsung meminta saya untuk saya selagi saya bisa mandiri, Ya. lakukan sendiri gitu. Jangan bergantung sama ayah walaupun ayah orang tua kamu gitu. Iya betul. Nah berarti di situ tuh lah dimana Syafira bisa lebih mandiri, lebih bisa ya intinya bisa mengerjakan hal yang Syafira inginkan, yang Syafira usahakan itu dari diri Syafira sendiri gitu ya Syafira ya. Oke Syafira, nah tadi secara tidak langsung Syafira sudah merumuskan tujuan Syafira ke depannya. Gimana Syafira tadi menyampaikan cita-citanya mau masuk ke abdi negara itu ya, sekolah dimana masuknya situ persiapannya ada tes kesehatan, akademik, non akademik gitu ya. Nah terus jadi dengan keadaan Syafira sekarang yang tinggal dengan keluarga ayah gitu ya, dengan adanya tekanan Syafira bisa berusaha untuk bisa sekalian untuk mempersiapkan untuk masuk ke abdi negara itu ya. Tapi kan kuliah dulu ya Syafira ya. Rencananya di mana tuh? Rencananya kalau dari saran nenek sih Bu, udah sempat dibahas juga sama keluarga saya. Keluarga saya itu maunya saya kerja di kantor-kantor gitu kan Bu. Mereka juga udah ada kayak orang dalam buat tinggal masukin saya dari rekan om saya. Tapi saya kayak istilahnya pengen nentuin jalan saya sendiri selagi saya bisa mencoba kan Bu. Oh Karena gitu ya. iya, masa depan saya tuh kan pegangan saya sendiri Bu. Jadi tuh saya nanti di situ tuh kayak penuh ikhlas ngikutin apa pekerjaan saya. Iya gitu betul kan, betul Bu. karena itu diminta orang bukan dari Iya, keinginan kamu saya, gitu ya. saya Betul, selagi saya bisa mencoba keinginan saya sendiri, saya usahain dulu. Kalau misalnya emang nggak ada jalannya, baru saya ikutin kata mereka. oh gitu, oke, bagus Itu tuh katanya, Syafira. Bu. Ya, enggak, maksudnya kita menyimpulkan nih gimana tadi Syafira sudah merumuskan tujuan Syafira. Misalnya jika memang ada keadaan yang itu tadi Syafira tetap di dalam kamar, mungkin bisa berdiam diri atau mengelakkan dari hal-hal yang di luar kamar tadi untuk menenangkan diri ya kan. Terus yang kedua Syafira untuk tujuan yang menggapai cita-cita tadi Syafira misalnya nih untuk kesehatan tadi, misalnya lagi ada stres atau tekanan di rumah, Syafira bawa lari me-time-nya gitu, sekaligus bisa menghilangkan stres, terus juga bisa sehat atau latihan fisik juga gitu kan. Terus Syafira juga udah punya tekad nih Bapak Ibu ya, kayak gimana mau berusaha sendiri, gimana ternyata juga dari ayah ada dukungan, tapi intinya kita juga Syafira ada juga usahanya gitu. Nah itu tadi tuh Syafira, berarti kan Syafira sudah tergambar nih tujuan kedepannya dengan keadaan Syafira sekarang untuk menggapai cita-cita Syafira kedepannya. Nah itu dia tadi konseling kita Syafira, gimana di awal Syafira sudah menceritakan permasalahan Syafira, gimana rasanya di rumah gitu, gimana rasanya perasaan Syafira terhadap orang tua Syafira yang Syafira katakan tadi seperti belum pantas jadi orang tua gitu Syafira ya. Nah untuk itu menjadi pelajaran bagi kita gimana sebenarnya kita sebagai anak nih Syafira, orang tua tuh memang gak ada orang tua yang sempurna, betul. Ibu pun orang tua ibu ada juga yang kita yang gak sukanya gitu, pasti semua anak ada, iya kan. Nah jadi kita sebagai anak ya kita cuma bisa terima dan kita saring. Misalnya gini, nanti setelah kita menjadi orang tua, kita jangan menjadi orang tua kita yang dari segi buruknya, jangan kita teruskan yang segi baiknya. Gimana orang tua kita baiknya, itu yang kita teruskan gitu kan. Karena ibu yakin sesempurna orang tua tuh pasti ada hal yang gak disukai anaknya, pasti. Misalnya orang tuanya mau belajar, anaknya mau kuliah, tapi anaknya kadang gak mau kuliah, gak mau dia belajar gitu kan. Nah jadi karena ini bukan tentang gimana orang tua kita sempurna atau yang bisa menjadi panutan atau bisa menghidupi kita, tapi gimana kita tuh selaras dengan jalan orang tua kita, iya kan. Ada dia orang tuanya misalnya kaya, anaknya bisa dikuliahkan, cuman anaknya nggak mau kuliah gitu kan, berarti itu kan nggak keinginan anaknya gitu. Nah di situ pasti anaknya mengira orang tuanya memaksa atau gimana. Pasti orang tua tuh emang di mata anaknya pasti ada
kekurangan gitu. Nah bagi kita itu tadi pembukaan Ibu sampaikan, Ibu yakin Syafira lebih yang kenal orang tua Syafira, itu nanti Ibu harapannya Syafira bisa menjadi modal Syafira menjadi lebih mandiri, perempuan yang mandiri, berkarakter, dewasa gitu ya. Terus kedepannya nanti Syafira menjadi orang tua, Syafira bisa menyaring gimana perilaku orang tua Syafira yang mungkin nggak pantas diteruskan, jangan diteruskan. Yang pantas diteruskan kita lanjutkan kepada anak-anak kita nanti. Gitu Syafira ya. Oke Syafira, mungkin dengan waktu 30 menit tadi ya sudah berakhir sesi konseling kita pada pagi hari ini. Oke, sebelum kita tutup, Syafira ada yang mau Syafira sampaikan ke Ibu? Ada sih Bu, saya berterima kasih karena Ibu mau mendengarkan cerita saya lebih terbuka, terus karena saya sharingnya saya lebih kayak lega tentang permasalahan saya yang kayak sebenarnya saya nggak bisa menutupi kekurangan saya, tapi saya usahakan permasalahan saya yang pribadi saya setidaknya jangan sampai ada orang tahu tentang pribadian saya. Istilahnya tuh ngenes karena saya nggak suka kalau misalnya orang lain tahu saya sesakit itu gitu kan Bu. Oke Syafira, aman, insya Allah Ibu pasti amankan. Karena di konseling juga Ibu sebagai belum lagi jadi guru BK, Ibu masih mahasiswa, kami sudah menjalankan sumpah BK gitu. Jadi kami sebagai calon guru BK atau calon konselor kami sudah disumpah satu-satu kemarin tuh kami untuk menjaga kerahasiaan klien. Jadi apapun yang udah Syafira sampaikan itu akan menjadi rahasia bagi Ibu, bagi kita dan Bu Nay juga ya Bu. Nah dan Ibu ucapkan terima kasih banyak nih sama Syafira udah mau di awal Ibu minta tolong ya untuk kita konseling. Terus Syafira juga udah mau terbuka menyampaikan apa yang Syafira rasakan. Ibu ucapkan terima kasih banyak. Nah terus Ibu jujur, Ibu kagum dengan Syafira, betul. Dimana Syafira di awal Ibu tahu itu di mana kita kenal ya, kamu pasti kemarin. Nampak-nampak gitu ya, sekedar tahu aja gitu anaknya, cuman namanya baru Ibu tangga sekarang nih. Jadi Ibu nampak anaknya ceria, cantik juga, Masya Allah. Iya Ibu nampak, jadi ternyata, nah ya nggak apa-apa. Tapi Syafira ternyata keren gitu, bisa menampakkan gimana happy, gimana bisa menjalankan kegiatan sekolah dengan nyaman ya untuk ranking atau apa gimana? Alhamdulillah dari kemarin saya dapat peringkat 3. Oh, udah 3 besar berarti ya, alhamdulillah. Nah itu terus dipertahankan Syafira, ditingkatkan. Daerah lah kalau kamu betul-betul anak yang mandiri, bisa dengan keadaan seperti itu kamu bisa juara gitu. Terus atau Syafira. Alhamdulillah. Oke Syafira, gimana? Udah bisa kita tutup? Bisa Bu. Ada lagi yang mau disampaikan? Enggak, udah alhamdulillah ada lagi. Udah, oke. Baik Syafira, Ibu ucapkan sekali lagi terima kasih. Harapannya semoga Syafira sukses selalu, bisa menjalankan kehidupan, bisa menjalankan keseharian dengan lancar. Apapun yang terjadi pada diri Syafira itu pasti ada hikmahnya. Amin. Iya Bu. Oke. Udah bisa kita tutup? Bisa Bu. Oke Syafira, semoga kita bisa ketemu di lain waktu lagi. Baik, Ibu tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Syafira.